Pernah kepikiran soal Litecoin nggak? Ini kan salah satu kripto paling senior ya. Tapi apa masih relevan di antara ribuan koin baru yang bermunculan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas kenapa si perak digital ini mungkin jauh lebih penting dari yang kita duga. Nah, analogi inilah kuncinya. Ini adalah kunci buat ngerti semua tentang Litecoin. Kalimat dari penciptanya, Charlie Lee, ini bukan cuma kata-kata manis loh. Ini adalah sebuah misi. Yuk kita bongkar sama-sama maksudnya apa? Pertanyaan bagus kan? Emangnya apa sih artinya? Apa ini cuma gimmick marketing aja? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Buat jawab itu, kita harus lihat dulu tujuan awal Litecoin diciptakan. Oke, jadi biar kita benar-benar paham analogi perak ini, kita harus lihat kenapa Litecoin dibuat. Beda sama emas yang biasanya cuma disimpan, perak itu kan sering dipakai buat transaksi sehari-hari. Nah, disitulah petunjuk pertamanya. Ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Pembayaran instan, aman, dan biaya nyaris nol. Dari awal banget, Litecoin itu emang dirancang bukan buat jadi penyimpan aset yang gede dan berat kayak emas, tapi justru jadi alat tukar yang lincah dan efisien buat kita pakai sehari-hari. Dan disinilah kita bisa lihat filosofi di baliknya. Dari sang pencipta sendiri, Charlie Lee. Waktu dia masih di Google, dia ngelihat Bitcoin itu emas yang luar biasa. Tapi, dia juga sadar butuh sesuatu yang lebih enteng buat transaksi kecil, buat jajan, buat keperluan sehari-hari. Jadi tujuannya bukan buat gantiin Bitcoin, tapi buat melengkapi. Oke, jadi gimana caranya ide perak digital ini diterjemahin ke dalam teknologi? Nah, ini semua intinya ada di 3 keunggulan utama dibanding Bitcoin, terutama di masa-masa awal kemunculannya. Yuk kita lihat gimana Litecoin dibangun. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Waktu blok Litecoin itu 4 kali lebih cepat, artinya konfirmasi transaksi juga jauh lebih kilat. Penting banget kan kalau kita lagi antri mau bayar kopi? Supply koinnya juga 4 kali lebih banyak. Terus, lihat deh algoritmanya. Script itu sengaja dirancang biar lebih gampang ditambang pakai komputer biasa di awal-awal, jadi lebih terdesentralisasi dibanding SHA-256 punya Bitcoin saat itu. Dan ini dia, poin yang paling penting, biayanya. Biaya transaksi rata-rata di bawah 1 sen. Murah banget. Ini yang bikin Litecoin praktis banget buat pembayaran-pembayaran kecil atau kirim uang ke luar negeri. Beda jauh sama biaya jaringan Bitcoin yang bisa tiba-tiba mahal banget kalau lagi rame. Jadi, kalau kita gabungin semua itu, kecepatan, biaya super murah, dan akses yang gampang, hasilnya ya ini, sebuah jaringan yang emang sengaja diciptakan untuk transaksi. Inilah yang dimaksud Charlie Lee dengan perak digital. Sesuatu yang beneran bisa kita pakai, bukan cuma disimpan di berangkas. Tapi, cerita Litecoin nggak berhenti di situ aja, jauh dari itu. Litecoin terus berevolusi dan ngenalin salah satu upgrade paling penting dalam sejarahnya, yang ngasih keunggulan unik lebih dari sekedar cepat dan murah. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting yang harus kita ngerti dulu, fungibilitas. Gini, uang yang bagus itu harus bisa saling tukar. Satu lembar uang 100.000 nilainya ya sama dengan lembar 100.000 lainnya. Anda nggak mau kan nerima uang yang tercemar karena riwayat transaksinya? Nah, masalahnya, di blockchain yang transparan, riwayat setiap koin itu bisa dilacak. Dan disinilah Litecoin bikin gebrakan. MUIB. Namanya emang kedengeran rumit ya, Mimblewimble Extension Block. Tapi idenya simple banget dan kuat. Bayangin aja, kayak jubah gaib yang bisa kita pakai buat transaksi. Ini ngasih Litecoin privasi kayak uang tunai, sebuah langkah besar buat fungibilitas. Prosesnya gampang kok, cuma 3 langkah. Pertama, kita masuk ke lapisan pribadi. Kedua, kita transaksi di sana secara rahasia. Lalu yang ketiga, kita keluar lagi ke rantai utama yang transparan kalau emang butuh. Ini ngasih kita sebagai pengguna pilihan dan kendali penuh atas privasi keuangan kita. Selain jadi alat bayar, ternyata Litecoin punya peran lain yang sering banget diremehin. Padahal krusial banget buat dunia kripto secara keseluruhan. Peran yang diam-diam tapi penting banget. Gini deh bayanginnya, ngetes kode baru di jaringan percobaan biasa itu kan nggak ada risikonya. Tapi ngetes di Litecoin yang jaringannya bernilai miliaran dolar dan dipakai beneran, nah itu baru pembuktian. Ini ngebuktiin kalau teknologinya itu kuat dan aman di bawah tekanan ekonomi yang nyata. Dan ini buktinya.
Litecoin jadi yang pertama ngaktifin Segwit yang waktu itu ngebantu mecahin kebuntuan dan ngebuka jalan buat diadopsi sama Bitcoin. Transaksi Lightning Network pertama di dunia yang beneran terjadi itu juga di Litecoin. Terus dengan MWB, Litecoin sekali lagi jadi pelopor, mendorong batasan dari apa yang mungkin dilakukan di sebuah blockchain besar. Terus, kenapa semua ini penting? Pertama, ini soal keandalan. Nol downtime selama lebih dari 12 tahun itu pencapaian yang luar biasa di dunia teknologi. Kedua, ini bukti kalau Litecoin itu teruji di lapangan. Inovasi-inovasi penting dibuktiin dulu di sini. Dan ketiga, ini yang bikin Litecoin tetap relevan, jadi salah satu tulang punggung buat pembayaran dan inovasi kripto sampai sekarang. Wah, kita udah bahas banyak banget ya, dari perak digital, MWeb yang canggih, sampai perannya jadi kelinci percobaan yang berharga. Yuk kita tarik benang merahnya biar dapat intinya. Jadi kesimpulannya gini, Litecoin itu dimulai sebagai perak digital, didesain biar lebih cepat dan lebih murah. Tapi dia nggak mandek di situ. Lewat inovasi kayak privasi MWeb dan perannya sebagai perintis yang terbukti, Litecoin berhasil menciptakan posisinya sendiri yang unik dan kuat di jagat kripto. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Apakah Litecoin ini masih jadi perak digital yang relevan atau perannya udah mulai pudar? Dengan rekam jejak yang solid dan komitmennya buat terus berinovasi, sepertinya pasar terus memberikan jawabannya setiap hari. Sesuatu untuk kita renungkan.